Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, pada program Ramadan kita kali ini, Pak Bahri akan membahas cara mengucapkan dua sukun saat wakaf, yang biasa kita kenal dengan istilah wakaf iltiqa'is sakinain. Ini Bapak ambil dari kitab Al-Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi Aswaid. Sahabat Al-Fatih, kita akan membahas iltiqa'is sakinain saat wakaf pada kalimat lisuhti dan bilqisti. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 42. Ini nanti kita akan baca sama-sama dengan bacaan yang benar. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu kesalahan apabila kita baca yang umum di masyarakat, yaitu membaca dengan bacaan lisuhat dan bilqisat. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Apakah kita pernah membacanya dengan bacaan seperti itu? Maka itu salah ya, sahabat Al-Fatih. Itu sudah terjadi atau mengakibatkan dua kesalahan. Yang pertama, huruf H pada lisuhti dan sin pada bilqisti dibaca qalqalah atau memantul. Kemudian yang kedua, yaitu sifat huruf yang tidak sempurna di akhir kata pada kalimat lisuhti dan bilqisti tidak terbaca, ya, seperti hamas pada huruf ta-nya, kemudian qalqalahnya pada huruf ta. Kita lihat seperti apa kesalahan tersebut. Nah, ini dia. Di sini ada kalimat lisuhti. Kesalahan yang pertama tadi yaitu kita membacanya dengan memantul. Nah, huruf H di sini dibaca memantul ya, sahabat ya. Di sini memantul, kemudian H-nya, sinnya maaf, ini juga memantul. Bilqisat. Sejatinya huruf A ini harus dibaca hamas, tetapi ini dibaca qalqalah. Nah, ini salah. Sin pun sama, dibaca qalqalah. Nah, ini juga salah ya. Kesalahan yang pertama membaca huruf H dan sin dengan qalqalah gitu. Sejatinya H dengan sin harus dibaca hamas ya, dibaca hamas. Di sini Bapak tulis hamas. Nah, ini harusnya hamas. Ya, ini juga sama harusnya hamas. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu tidak sempurnanya huruf terakhir dari kalimat lisuhti ya, atau bilqisti. Nah, huruf ta di sini tidak dibaca sempurna. Lisuhat. Nah, taknya tidak muncul suara hamesnya karena sejatinya ha itu hames. Ini tidak sempurna.
Harusnya bagaimana? Harusnya ta itu sifat hamesnya dimunculkan, ya, hames. Kemudian di kalimat bilqisti, toknya bilqisat. Nah, toknya juga tidak sempurna. Ya. Harusnya apa? Harusnya toknya itu dibaca qalqalah. Seperti itu, ya. Itu dua kesalahan apabila kita membaca kalimat lisuhti dengan lisuhat dan bilqisti dengan membaca bilqisat. Ya, jelas ya sahabat Al-Fatih? Ini dua kesalahan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesalahan bacaan yang lain, ya. Misalnya Bapak membaca lisuh, nah, dan bilqis. Nah, itu terjadi satu kesalahan yang kita lakukan. Apa kesalahannya? Di sini Bapak jelaskan huruf terakhir, yakni ta pada kalimat lisuhti dan to pada kalimat bilqisti tidak terbaca sama sekali. Kita bisa dengar lisuh, bilqis. Nah, itu tidak terbaca, ya. Nah, biar lebih jelas, nah, Bapak coba tunjukkan kalimat lisuh, lisuh. Nah, taknya itu sama sekali tidak terdengar suaranya. Jadi tidak terbaca ya sahabat Al-Fatih, ya. Taknya tidak terbaca. Lisuh. Nah, ini tidak terbaca. Nah, ini salah. Cara baca yang kedua yang salah. Kemudian di kalimat bilqisti, ini pun sama, bilqis. Nah, suara toknya tidak terbaca. Nah, ini juga salah ya. Seperti itu. Ini apabila kita baca lisuh dan bilqis. Suara sin atau ta dan to pada kalimat ini sama sekali tidak muncul atau tidak terdengar. Itu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, lalu bagaimana bacaan yang baik, bacaan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid? Nah, Bapak akan contohkan. Nah, cara membaca lisuhti yaitu dengan sesuai dengan kaidah, yaitu memenuhi semua sifat hurufnya. Pada huruf ha kita munculkan hamesnya, pada huruf ta di kalimat lisuhti juga kita munculkan sifat hamesnya. Contoh lisuht, lisuht. Nah, seperti itu ya sahabat Al-Fatih. Kemudian pada kalimat bilqisti ini kita penuhi sifat hurufnya pada huruf sin yaitu dengan membaca hamas. Kemudian toknya kita penuhi dengan sifat qalqalahnya. Seperti ini. Bilqisto. Bilqisto. Ya, seperti itu ya sahabat Al-Fatih. Silahkan disiapkan Al-Qur'annya. Mari kita sama-sama membaca ayat 42 surat Al-Maidah dengan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا
Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Sahabat Al-Fatih, demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang cara mengucapkan dua sukun saat waqaf atau dengan istilah iltiqa'is sakinain. Semoga bermanfaat. Bapak ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat Al-Fatih yang sudah menyaksikan program Ramadan Sekolah Al-Fatih TV kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan dua kuis untuk kalian semua. Kuis yang pertama, kalau Bapak misalkan baca Lis-Suhat dan Bil-Qisat, sebutkan dua kesalahan yang terjadi. Nah, kuis yang kedua, kalau Bapak baca Lis-Suh dan Bil-Qis, maka sebutkan satu kesalahan. Silahkan kirim jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Baik sahabat Al-Fatih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.